bagi kita semua. Tabea. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Lima. dengan beranggotakan saya Monika Renata, Saya Syekina Anastasia Putri Lima. saya Angelika Gracia, saya Livi Mahetimo. Dan saya Sebastian Raminsyahada. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum dalam rangka memenuhi tugas kimia mengenai sifat koligatif larutan. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu apa saja bahan dan alatnya. Alat bahan yang diperlukan adalah Di sini ada garam kasar, kemudian ada kaleng, kemudian ada gula, ada baskom. Ada es batu dan juga susu. Nah, kalian kepo nggak cara pembuatannya? Simak video berikut ini. Bye-bye! Halo teman-teman semuanya, jadi saya akan menjelaskan apa itu sifat koligatif. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut seperti ion atau molekul dalam larutan, bukan pada jenis zat terlarutnya. Jadi artinya semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, semakin besar pengaruhnya terhadap sifat larutan tanpa memandang apakah zat itu garam, gula, atau zat lainnya selama itu bersifat non-volatif. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya sifat non-volatif itu apa? Sifat non-volatif itu adalah suatu hal yang tidak dapat mudah untuk menguap. Jadi teman-teman, untuk langkah pertama saya akan memasukkan kaleng di dalam baskom. Untuk langkah kedua yaitu hancurkan es batu dan masukkan juga ke dalam baskom. Langkah selanjutnya yaitu kita taburkan garam kasar di atas es batu. Dan langkah yang ketiga yaitu kita campurkan es batu dan garamnya hingga tercampur rata. Air murni memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Namun, ketika garam ditambahkan ke dalam es, titik beku campuran tersebut menjadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Hal ini membuat es batu mencair sambil menyerap panas dari lingkungan dan dari adonan susu, sehingga suhu campuran menjadi lebih dingin dari titik beku air biasa. Proses ini sangat penting karena susu bukan air murni, sehingga memerlukan suhu yang lebih rendah untuk dapat membeku. Dengan adanya garam dalam es, titik beku air turun sehingga campuran es garam menjadi lebih dingin dan efektif membekukan adonan susu. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan masukkan susu ke dalam kaleng. Ketika larutan susu dimasukkan ke dalam kaleng dan diletakkan dalam campuran es garam, suhu rendah yang dihasilkan membuat adonan susu mulai membeku dan merubah teksturnya menjadi es krim. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembuatan es krim memang terjadi pembekuan yang dipengaruhi oleh penurunan titik beku. Lalu kita tutup kaleng tersebut dengan rapat agar tidak kemasukan air garam. Setelah melakukan dua tahap yang tadi, kita sekarang akan memutar kaleng tersebut selama 20 menit. Dalam praktikum ini, pemutaran kaleng es krim juga memegang peran penting. Ketika kaleng diputar, suhu dingin dalam campuran es dan garam dapat menyerap secara merata di seluruh permukaan kaleng. Hal ini mempercepat perpindahan panas dari larutan susu ke campuran es dan garam, sehingga pembekuan berlangsung lebih cepat dan hasil es krim menjadi lebih halus. Jika kaleng tidak diputar atau diputar terlalu lama, pembekuan akan terjadi tidak merata dan es krim menjadi kasar. Setelah hasil pemutaran selama 1 jam, inilah hasil kami. Nah,
Baik teman-teman, pada praktikum kali ini kelompok kami itu menggunakan penerapan sifat koligatif larutan, yang mana kita ketahui sifat koligatif larutan itu mencakupi 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga adalah penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Nah teman-teman, karena praktikum kali ini kita membuat es krim, maka kelompok kami itu menggunakan sifat koligatif larutan, yaitu adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku ini melibatkan alat dan bahan antara lain yang pertama adalah es batu sebagai satu larut, garam sebagai satu larut, dan susu sebagai bahan dasar utama. Selain itu kami juga menggunakan kaleng karena kaleng merupakan konduktor panas. Jadi penurunan titik beku adalah fenomena di mana suatu zat cair titik bekunya akan turun ketika ditambahkan zat pelarut non-volatif seperti garam. Dengan demikian, proses pembuatan es krim dalam praktikum tadi memanfaatkan penurunan titik beku sebagai sifat koligatif larutan. Jadi, penambahan pada es itu membuat suhu campuran lebih rendah dari 0 derajat Celcius sehingga mampu membekukan susu. Dan pada pemutaran kaleng dapat mempercepat proses pembekuan sehingga dapat menghasilkan es krim yang lebih lembut dan juga lebih merata. Maka dari hasil praktikum kami membuktikan bahwa sifat koligatif larutan tidak hanya dibuktikan secara teori, namun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti proses pembuatan es krim tadi. Ketemu lagi. Sekian praktikum kita pada saat ini. Semoga praktikum ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kata-kata hari ini, kesekian